Saatnya tiba pelayanan firman. Mari kita memasuki sesi ini dengan terlebih dahulu memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang mendiami hati kami, yang sudi menjadikan tubuh kami rumah-Mu. Berkaryalah di dalam kami, meteraikanlah firman Allah di dalam hati, dan sanggupkan kami menerjemahkannya dalam perilaku kami. Ya Allah Roh Kudus, bersabdalah di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu yang diberitakan, firman-Mu itu mengubah hati dan hidup kami menjadi lebih seturut dengan kerinduan dan maksud-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, bacaan Alkitab pada hari Minggu Advent yang terakhir atau keempat ini adalah dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 hingga 25. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri saat pembacaan Alkitab dilakukan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Jemaat, silahkan duduk kembali.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1997 pernah diproduksi sebuah movie, sebuah film Italia yang bagus sekali dan sempat menjadi box office dan memenangkan beberapa international awards. Judul film itu adalah Life is Beautiful. Life is Beautiful. Dengan aktor utama Roberto Benigni. Saudara sekalian, mengapa saya mengatakan film ini sangat bagus? Sebab film ini bertema tentang love sebenarnya. Bertemakan cinta kasih, khususnya cinta seorang ayah kepada anaknya. Seorang komentator film menyebut film ini sebagai a fable of love. Kisah ilustratif atau perumpamaan tentang cinta kasih. Settingnya memang ekstrim, yaitu Perang Dunia Kedua. Lebih khusus lagi, kamp konsentrasi tentara Nazi di Auschwitz. Ada seorang pria Yahudi Itali, orang Itali berdarah Yahudi, bernama Guido Orefice. Bersama dengan istrinya Dora dan putranya yang masih kecil, Joshua, mereka menjadi tawanan kamp konsentrasi tentara Nazi. Kamera terfokus pada tawanan pria, karena tawanan pria dan tawanan wanita memang dipisahkan. Kamera terfokus pada tawanan pria, di mana Guido dan Joshua berada di situ, ayah dan anak. Oleh karena cintanya kepada putranya, Guido mengerahkan seluruh kemampuannya dan kreativitasnya untuk melindungi anaknya itu dari kekerasan, dari kekejaman, dari kebiadaban di barak kamp konsentrasi itu. Dia tidak mau jiwa anaknya itu terguncang dan rusak. Dia tidak mau anaknya melihat kehidupan ini sebagaimana kekejian yang disajikan di situ. Bagaimana caranya? Apa yang dilakukannya? Oh, saudara sekalian, caranya adalah Guido benar-benar memasuki alam pikir anak-anak seusia anaknya. Dia selalu mendampingi dan menyertai Joshua, lalu mengajak anaknya itu untuk melihat semua yang terjadi di kamp konsentrasi itu sebagai sebuah game, sebuah permainan. Kepada anaknya, ia menerjemahkan semua perintah, semua perlakuan, dan semua kejadian di kamp konsentrasi itu sebagai peraturan bagi permainan itu dan bagian dari permainan itu. Peraturan yang harus betul-betul diikuti. Siapa yang patuh mengikuti peraturan-peraturan itu nanti akan jadi pemenang, katanya kepada anaknya. Dan pemenangnya akan mendapat hadiah
tank yang besar. Jadi dia berpesan kepada anaknya supaya jangan sedih, jangan menangis, dan jangan takut. Ini adalah sebuah game besar. Dan dia menerjemahkan semua kejadian di situ dalam gambaran itu kepada anaknya. Tidak sedetik pun dibiarkannya Josue memiliki pemahaman lain selain game perspektif yang disampaikan oleh ayahnya. Singkat cerita, anak ini, Josue, bertahan, survive di kamp konsentrasi sampai Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua, lalu tentara sekutu datang membebaskan semua tawanan, dan tentara sekutu datang mengendarai tank-tank yang besar yang difahami oleh Josue sebagai hadiah dari game seperti yang dikatakan ayahnya. Sayangnya Guido sendiri tewas ditembak oleh tentara Nazi. Tetapi dia berhasil memprotek, melindungi jiwa anaknya dari kegilaan yang biadab di kamp konsentrasi itu, dengan cara memberikan kepada anaknya perspektif yang dia mau anak itu melihat, supaya anak itu tidak rusak jiwanya. Barulah ketika nanti Josue dewasa, dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sekaligus dia tahu betapa besar cinta ayahnya kepada dia. Sang ayah itu berkorban diri sampai akhir hayat demi menjaga jiwanya, supaya anak itu terus memiliki perspektif yang baik di tengah-tengah keburukan. Memiliki perspektif yang baik about life. Supaya anaknya itu tetap bisa melihat bahwa life is beautiful. Saudara sekalian, film ini merupakan sebuah cerita yang disusun berdasarkan teropong perspektif Little Josue itu. Yang kemudian setelah dewasa, dia menceritakan kembali apa yang terjadi waktu dia kecil di kamp konsentrasi. Oleh karena itu dalam movie itu sebagai narator, Josue dewasa berkata begini, "This is my story. This is the sacrifice my father made. This was his gift to me." Ini adalah ceritaku. Ini cerita tentang pengorbanan ayahku. Dan itu adalah hadiahnya untukku. Roberto Benigni, aktor utama itu, berkata tentang movie yang diperankannya sebagai Guido. Dia berkata begini, "It is a real love story in an extreme situation." A real love
story. Saudara sekalian, kelahiran Yesus Kristus adalah cerita tentang cinta juga. Kelahiran Yesus Kristus adalah cerita tentang kasih sejati dari atas, dari Allah sendiri kepada manusia. Cerita tentang Allah yang menjadi manusia. Kalau Guido memasuki alam pikir anaknya, dunia anak-anak, dunia permainan, dan membimbing anaknya dari situ, supaya dia bisa menyertai anaknya dan memberikan teropong untuk melihat kehidupan keras yang terpampang di hadapannya. Itu yang dilakukan Guido. Dia turun ke dunia anak-anak anaknya sendiri. Allah lebih lagi, dia memasuki dunia manusia dalam arti yang sebenarnya, menjadi manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa menyertai manusia dan memberikan teropong untuk melihat kehidupan ini sebagaimana dia menghendakinya. Memangnya kenapa dengan kehidupan ini? Memangnya mengapa dengan dunia ini? Saudara sekalian, di film itu, dunia atau setting kamp konsentrasi adalah gambaran betapa rusaknya dunia kita ini. Betapa kerasnya kehidupan ini. Betapa jahatnya persaingan di dalamnya. Betapa curang, betapa serakah, dan betapa liciknya manusia. Betapa biadab perlakuan manusia satu terhadap yang lain. Sekaligus betapa rapuhnya manusia ketika berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan bencana, dan berhadapan dengan kematian. Masih terbayang cukup segar di ingatan kita ketika virus COVID-19 merajalela 3 tahun yang lalu, bukan? Saat itu dunia tampil sangat mengerikan. Dan manusia itu rapuh menghadapi kesulitan, bencana, dan kematian. Itulah kehidupan di dalam dunia yang berdosa ini. Di dalamnya, setiap saat kita bisa tahu-tahu seperti telur di ujung tanduk. Tidak ada yang tahu. Di dunia yang keras ini, saya dan Anda adalah manusia yang ringkih dan rapuh. Kapanpun kita bisa menjadi seperti telur di ujung tanduk. Lihatlah Yusuf, tokoh Alkitab hari ini. Tunangan Maria. Begitu kabar kehamilan Maria sampai di telinganya, baginya dunia ini seperti mau runtuh. Dia dipaksa bergumul hebat. Dia mengira tunangannya sudah berkhianat. Lalu dia membayangkan betapa jahatnya gosip masyarakat. Apalagi hukuman rajam, stoning, bagi kasus perzinahan sesuai hukum Taurat.
Memang setelah kunjungan malaikat dalam mimpinya, ada secercah klarifikasi. Tetapi bukan berarti dunia menjadi cerah dan nikmat bagi Yusuf. Sebab tugas baru menanti dia. Menikahi Maria, melindungi Maria dan bayi dalam kandungannya. Tiba-tiba harus menjadi ayah duniawi bagi sang juru selamat. Termasuk melindunginya dari rencana pembunuhan kejam seorang raja psikopat, Herodes Agung. Artinya, tiba-tiba di hadapan Yusuf terbentang sebuah kehidupan, sebuah dunia yang so crazy, wild, unpredictable reality. Sama sekali di luar dugaan dan amat liar. So wild. Andaikan Yusuf itu orang Indonesia, dia akan bilang begini dalam hatinya, mimpi apa aku ini mendapat peran seperti ini. Bagi saya, saudara sekalian, Yusuf dalam cerita ini, Yusuf dalam kisah Natal adalah seperti Josue kecil yang tahu-tahu berada dalam dunia kamp konsentrasi dalam movie Life is Beautiful. Seperti itu Yusuf. Seperti Josue kecil. Tetapi sama seperti Josue kecil, Yusuf tidak sendirian. Josue selalu ditemani, selalu didampingi, selalu disertai oleh ayahnya, Guido. Yusuf pun selalu ditemani, selalu didampingi, selalu disertai oleh Allah, Immanuel. God is with us. God is for us. Allah yang menjadi manusia. Yang di satu sisi harus dilindunginya karena masih berupa bayi, tetapi serentak Allah itu juga melindungi dan menyertainya. Yusuf tidak sendirian. Sebab Allah menyertainya. Allah Immanuel. Apa artinya Allah menyertai kita? Immanuel ini. Artinya adalah Allah itu masuk ke dalam dunia kita, manusia. Untuk memberikan teropong. Memberikan kepada kita teropong di dalam memandang kehidupan ini. Seperti yang dilakukan Guido terhadap anaknya Josue. Istilah kerennya, kita ini diberi worldview. Allah memberikan teropong untuk kita memandang kehidupan ini seperti yang Dia mau. Dia memberi kepada kita world view, cara memandang kehidupan ini. Supaya apa? Supaya dalam menjalani kehidupan ini kita tetap bersemangat. Supaya kita tetap kuat. Dan supaya kita masih bisa bersyukur dan masih bisa berkata bahwa God is so
good. And therefore, life is so beautiful. Allah kita adalah Allah Immanuel. Yesus, Sang Immanuel. Itu berarti iman Kristen adalah sebuah world view. Saudara-saudara, kekristenan itu bukan cuma rentetan upacara religius. Bukan cuma soal hari-hari besar Kristen. Bukan cuma soal perayaan-perayaan kita, slogan-slogan kita, atau ornamen-ornamen keagamaan kita, apalagi soal kumpul-kumpul makan-makan. Bukan. Kekristenan itu sebuah cara memandang kehidupan, world view. Tepat seperti yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Dia bilang begini tentang Christianity, iman Kristen. Aku percaya pada kekristenan seperti aku percaya pada sinar matahari. Bukan saja karenanya aku bisa melihat, tetapi juga melaluinya aku melihat segala sesuatu. Itulah iman Kristen. Iman Kristen itu sebuah teropong untuk melihat life ini seperti apa. Iman Kristen itu sebuah world view. Melalui teropong kekristenan, kita melihat dunia ini. Kalau Anda dan saya orang Kristen, melalui teropong kekristenan kita melihat kehidupan ini. Kehidupan ini memang keras. Acap kali tidak bersahabat. Juga sering tidak adil, unfair. Bahkan tidak jarang kehidupan ini tampil liar dan menakutkan. Tetapi karena Allah mengasihi kita, Dia beserta dengan kita, maka kita diajarnya untuk melihat kehidupan ini dengan teropong, dengan world view yang dikehendakinya. Supaya kita bisa melihat dunia ini sebagai panggung, sebagai pentas di mana Allah sedang menggenapi janji atau rencananya. Ayat 22 dan 23 berkata, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yusuf diajar oleh Tuhan untuk melihat hidup dengan world view yang dikehendakinya. Hidup ini adalah pentas di mana Allah sedang bekerja menggenapi rencananya atau janjinya. Kalau kehidupan ini adalah pentas Tuhan menggenapi janjinya, menjadi panggung di mana Allah
sedang dan terus bekerja, maka kita boleh melihat hidup ini dengan perspektif itu. Melihat kesukaran sebagai berkat tersembunyi. Melihat persoalan sebagai kesempatan untuk belajar. Melihat musuh sebagai guru yang memberi pelajaran hidup kepada kita. Melihat kegagalan sebagai keberhasilan yang masih tertunda. Melihat penderitaan sebagai panggilan untuk lebih mendekat padanya. Melihat berkat sebagai kesempatan untuk berbagi lebih dan lebih lagi. Melihat uang sebagai teman untuk membangun hidup yang bahagia, hidup yang menjadi berkat, dan hidup yang memuliakan Tuhan. Melihat waktu sebagai anugerah yang tak boleh disia-siakan. Melihat sahabat dan keluarga sebagai harta tak ternilai yang harus di-cherish melebihi yang lain. Bahkan dengan worldview yang Kristen ini, kita melihat kematian, death, sebagai gain, keuntungan. Seperti kata Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mana ada worldview seperti itu selain yang ada pada iman Kristen. Iman Kristen itu adalah sebuah teropong yang Allah berikan kepada kita untuk melihat kehidupan ini. Supaya dengan demikian pada akhirnya kita tetap bisa kuat, kita tetap bisa bersemangat, kita tetap bisa bersyukur dan berkata, life is beautiful because God is with us. Yes, along the way, God is with us. Immanuel. Amin.